Coba tengok kanan kirinya. Kasih Allah awet kesudahan selalu setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Semuanya akan dipukul ke atas. Dengan sukacitaku tak menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Dengan sebelah kanan, semuanya tangan dilambaikan ke atas. Buat putaran lingkaran, sebuah lingkaran. Ku naikkan pujian, haleluya. Sekarang sebelah kanan saya. Jempol. Nyanyi bagi Dia sang raja. Dengan sukacita. Dengan sukacitaku. Sekarang sebelah kiri saya ke belakang. Semuanya dipukul dengan ke atas. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia sang raja. Nyanyi bagi Dia sang raja. Dengan sukacitaku tak menarik, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia sang raja. Siapa Dia? Nyanyi bagi Dia sang raja. Siapa Dia? Nyanyi bagi Dia sang raja. Selamanya. Haleluya. Thank you Jesus. Walaupun badai menerjang, kita dengan antusias memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berikan sorak-sorai yang antusias untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Gunung batu dan
semesta alam memuja pengagungan yang semesta alam memuja memuja semesta alam memuja semesta alam memuja pengagungan yang benar. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Kau hadir di tengah-tengah kami, membebaskan setiap luka hati, membebaskan setiap belenggu dosa, membebaskan sakit penyakit, memberikan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mau bawa hati kami lebih dalam masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat
hadir mau menjamah kita semua. Dia hadir di depan kita. Adakah Bapak Ibu Saudara pada hari-hari ini yang rindu Tuhan hadir di dalam rumah tangga, yang rindu Tuhan hadir di dalam keluarga, yang rindu Tuhan hadir di dalam pekerjaan kita boleh bersyukur. Semuanya Tuhan sediakan, Tuhan baik. Jemaat Tuhan saja angkat pujian ini, kita angkat
Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami boleh ada di tahun yang baru. Hari pertama di tahun yang baru. Semua karena tuntunan dan penyertaan Tuhan. Banyak tantangan, rintangan kami hadapi. Bahkan maut. Tapi Engkau tidak pernah tinggalkan. Terima kasih Tuhan. Buat tahun 2022. Terima kasih. Kami mau sambut 2023 ini dengan antusias, dengan semangat, dengan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Sebab kami percaya Engkaulah jaminan hidup kami. Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Allah Roh Kudus urapi setiap kami. Buka hati, pikiran, pendengaran kami Tuhan. Untuk kami boleh sama-sama belajar firman-Mu. Dan biarlah firman itu tersimpan di hati kami. Dan kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Sebebas-bebasnya Roh Kudus berkarya di tempat ini. Pakai setiap alat yang ada di tempat ini. Dan kami siap duduk untuk belajar firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan yang terbaik. Sebelum duduk, saya secara pribadi mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Ya, selamat tahun baru. Biarlah kita tetap semangat memasuki tahun 2023. Tuhan Yesus berkati kita semua. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Ya, jadi saya semalam bersama dengan anak-anak muda di tempat ini. Ya, kita ada ya biasa rame-rame sedikit ya. Rame-rame sedikit di tempat ini dengan anak-anak muda. Lalu jam 12 pulang dan istirahat karena hari ini kita ibadah ya. Jadi sekali lagi selamat tahun baru. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Gereja di tempat ini memberi tema kepada kita semua di bulan ini adalah sebab Yesus adalah jaminan hidupku. Yesus jaminan hidupku. Jadi di bulan ini kita punya tema apa Bapak Ibu? Yesus jaminan hidup. Kalau Yesus yang menjamin hidup kita, firman Tuhan bilang siapakah lawan kita? Tidak ada. Amin. Badai topan apapun, jika kita bersama-sama dengan Tuhan, semuanya itu kita akan lewati. Amin. Yesus jaminan hidupku. Kita buka kitab Wahyu 21 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Wahyu 21, 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabulan atau rapat tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Lihatlah, Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadi segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Tahun 2022 banyak duka yang kita alami, banyak kesedihan yang kita alami.
Mungkin ada orang-orang terkasih di antara kita yang diizinkan mendahului kita kembali kepada Bapa. Mungkin ada teman, mungkin ada kerabat. Di situ ada perkabungan, di situ ada tangis, di situ ada ratap. Sebab orang-orang yang kita kasihi diizinkan mendahului kita. Tetapi pagi hari ini Tuhan berkata bahwa Dialah yang menghapus air mata kita. Amin. Tidak boleh lagi ada tangisan, tidak boleh lagi ada ratapan, ada perkabungan di tahun ini. Amin. Di awal tahun ini, mari kita masuk dengan antusias, dengan harapan yang baru, dengan sukacita. Sebab Yesus jaminan bagi kita. Amin. Dia berkata bahwa lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Amin. Di tahun yang baru, Tuhan mau supaya kita juga hidup dengan cara-cara yang baru. Amin. Kita tidak bisa hidup di tahun yang baru dengan menggunakan pola hidup yang lama. Kita tidak bisa hidup di tahun yang baru dan menerima berkat-berkat Tuhan yang baru dengan cara berpikir kita yang lama, dengan cara pandang kita terhadap Tuhan dengan pola-pola yang lama. Tuhan mau kita hidup masuk di tahun yang baru, kita menggunakan cara pandang kita terhadap Tuhan dengan cara pandang yang baru. Amin. Itu yang Tuhan mau. Kita tidak bisa menggunakan pola-pola yang lama. Kalau mungkin tahun 2022 kita masih adalah sedikit-sedikit ya, ngambek, meragukan Tuhan, khawatir dan sebagainya. Tetapi tahun ini Tuhan mau kita lebih berserah, bergantung kepada Dia. Amin. Supaya kita kuat. Karena tahun ini banyak orang berkata bahwa tahun gelap, tahun yang banyak kesusahan, tahun yang banyak resesi lah atau apa itu ya, tahun hitam, tahun merah. Terserah orang mau bilang apa. Tapi ketika kita tahu bahwa Tuhan jaminan hidup kita, kita akan berjalan terus bersama dengan Tuhan. Amin. Kalau tahun kemarin Tuhan tolong, tahun ini pasti Tuhan berkata apa. Orang boleh berkata apa, tetapi anak-anak Tuhan terus pegang janji Tuhan itu. Amin. Jangan takut. Minta kekuatan kepada Dia. Amin. Di tahun yang baru ini, Dia menjadikan segala sesuatu baru. 2 Korintus 5 Ayat 17. Ayat 17. Ya, 2 Korintus 5 ayat yang 17 berkata begini. Jadi siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya Yang baru sudah datang. Sudah datang. Amin. Kalau kita mengaku bahwa kita ada di dalam Kristus, maka kita adalah ciptaan yang baru. Amin. Tinggalkan yang lama. Mari kita gunakan cara-cara yang baru Amin. di dalam Tuhan. Itu yang Yesus mau. Di dalam Markus yang kedua, ayat yang ke-22, firman Tuhan bilang begini. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua.
Karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan di dalam kantong yang baru pula. Amin. Tuhan mau memberkati kita di tahun ini. Amin. Tetapi Tuhan mau kita siapkan kantong yang baru. Amin. Tuhan mau kita siapkan wadah yang baru. Supaya ketika Tuhan memberkati, wadah itu tidak sobek, kantong itu tidak sobek. Sebab tidak mungkin Tuhan memberkati kita, tetapi hidup kita masih hidup yang lama. Tahun ini mari kita perbanyak lagi pertemuan ibadah dengan Tuhan. Amin. Perbanyak lagi membangun mesbah-mesbah bersama dengan Tuhan. Amin. Sebab banyak juga hamba Tuhan yang memprediksi tahun ini, katanya tahun ini adalah tahun penganiayaan buat gereja Tuhan. Tahun penampian. Ya. Kalau kita lihat-lihat memang kitab Wahyu ini kita telah memasukinya, ya. Tapi sekali lagi, apapun kata orang, Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai. Amin. Dia akan menolong, Dia akan memberi kekuatan kepada kita. Amin. Jangan takut, jangan ragu, tetap antusias. Apa targetmu di tahun ini? Apa planningmu di tahun ini? Doakan itu, serahkan itu kepada Tuhan. Maka kita akan lihat di tahun ini karya Tuhan seperti apa buat kita di dalam perencanaan-perencanaan itu. Jangan takut, tetap lakukan seperti yang kemarin-kemarin. Berharap kepada Tuhan bahwa Dia tetap akan menolong kita. Jadi karena begitu banyak prediksi orang, tantangan orang, dan Tuhan mau kita hidup dengan cara yang baru, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Next. Di dalam Yosua 1 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata begini. Firman ini ketika Musa memimpin bangsa Israel sampai ke pinggir Sungai Yordan. Lalu Tuhan berkata bahwa Musa, engkau tidak akan sampai kepada tanah atau tempat yang dijanjikan Tuhan itu. Waktunya Musa untuk dipanggil. Musa meninggal di Moab, di tanah Moab, dan dikubur di Moab. Sebelum Musa meninggal, Musa memanggil Yosua untuk memberikan tongkat estafet, tongkat kepemimpinan kepada Yosua. Lalu di Yosua 1 ini Tuhan mengulangi perjanjiannya, perintahnya kepada Yosua dengan berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin. Di tahun yang baru ini, supaya kita kuat, supaya kita tetap menerima janji Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Yang pertama adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amen. Dengan sungguh-sungguh. Amin. Kalau tahun yang kemarin kita masih sedikit main-main dengan Tuhan, tahun ini
harus sungguh-sungguh. Amin. Kalau engkau mau bertahan di tahun ini, harus lebih sungguh lagi. Perkuatkan hubungan dengan Tuhan. Perkuatkan pengenalan akan Tuhan. Lebih sungguh lagi. Mungkin tahun kemarin kita mengikuti Tuhan, masih banyak yang marah ketika dinasihati. Mungkin masih banyak yang tersinggung ketika kita ditegur. Mungkin kita masih baper ketika kita dibilangin oleh teman. Kita masih ngambek. Bahkan sama Tuhan pun kita ngambek. Tapi tahun ini mari kita sungguh-sungguh. Amin. Jangan lagi ada hal-hal yang lama. Amin. Harus kuat. Harus teguh dengan sungguh-sungguh Amin. di hadapan Tuhan. Amin. Jangan lagi ada hal-hal seperti itu di tahun yang lalu. Yang berikutnya, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Tahun ini bertindaklah hati-hati di dalam mengambil keputusan. Amin. Apa yang mau kita lakukan? Mengembangkan bisnis, bertindaklah hati-hati. Amin. Tanya Tuhan, Tuhan, saya boleh nggak begini? Saya boleh buat ini nggak, Tuhan? Tanya Tuhan, minta Tuhan, Tuhan tuntun. Sesuai nggak dengan firman Tuhan? Kalau kemarin kita masih kompromi sedikit-sedikit lah, nggak apa-apa lah Tuhan, ya sedikit-dikit lah, ngelanggar dikit kan nggak apa-apa. Tapi Tuhan bilang tahun ini mari kita sungguh-sungguh. Amin. Sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak sesuai jangan. Apalagi kemarin habis Piala Dunia bolehlah Tuhan taruhan dikit-dikit lah sama teman macam cincai. Dikit-dikit lah Tuhan ini biar lebih seru aja kalau untuk Piala Dunia ya. Jangan lagi itu. Jangan ada lagi. Kenapa Rusdi menang yang kemarin? Jangan ada lagi. Kalau itu Tuhan tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan lagi. Amin. Tahun ini jangan lagi. Harus sesuai dengan hukumnya Tuhan. Hati-hati. Apa yang kita buat, kita rencanakan tahun ini, tanya Tuhan. Tuhan, saya mau buat ini, saya mau buat itu. Boleh nggak? Kalau Tuhan bilang boleh, lakukanlah itu. Maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Lalu yang ketiga, apa yang harus kita lakukan di tahun yang baru ini? Yang ketiga adalah janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan menyimpang. Kalau tahun kemarin kita masih menyimpang mengenai usaha kita, mengenai pekerjaan kita, tahun ini jangan lagi. Apalagi yang pergi ke orang-orang yang dibilang pintar padahal goblok.
mau bertanya, saya tahun ini boleh begini nggak, boleh begitu nggak? Orang pintar, tapi padahal juga enggak juga. Tapi masih kita ke sana. Ya. Percaya akan ramalan-ramalan, sio-sio. Kalau saya punya sio juga sih. Sio mamai betari mau pulang. Nah, sio mama saya. Ya. Saya juga punya sio. Tapi kalau sio-sio yang lain, kalau sio tete manise jaga beta pun mamai. Nah itu sio tete manis saya. Jadi kalau tahun yang kemarin kita masih menyimpang, kita berjalan bersama Tuhan, tetapi ketika kita lihat masalah, kita masih suka menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan untuk mencari pertolongan-pertolongan yang lain. Tuhan bilang, tahun ini jangan. Amin. Harus sungguh-sungguh tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau engkau mau diberkati di tahun ini, jangan lagi menyimpang. Cukup itu di tahun yang kemarin. Amin. Tuhan masih bilang, ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, tapi tahun ini hati-hati, jangan lagi menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ayat berikutnya, Yosua 1 ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. Sebagai penutup, Yosua 1 ayat yang ke-8 berkata begini. Ada ki? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Perbanyak lagi pengenalan akan Tuhan, belajar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Sampaikan kepada orang di sekitar kita. Sampaikan firman kepada orang-orang di sekitar kita. Perbanyak lagi sharing firman dengan keluarga, dengan anak-anak, supaya kita, rohani kita dikuatkan oleh Tuhan. Maka Tuhan bilang, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang terakhir, ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan keluar dari tanah Ur, di dalam Kejadian 12, setelah Tuhan memanggil Abraham, Tuhan berkata bahwa aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar, dan aku akan memberkati engkau, dan engkau akan menjadi berkat. Abraham adalah bapa dari segala orang percaya. Tetapi perintah Tuhan yang pertama adalah supaya engkau menjadi berkat. Di tahun ini kalau Tuhan memberkatimu, jangan lupa, jadilah berkat buat keluargamu, buat saudara-saudaramu, buat orang di sekitarmu. Jadilah berkat. Sebab ketika kita menjadi berkat, Tuhan menambahkan berkatnya bagi kita sampai berkelimpahan. Jika Yesus menjadi jaminan kita, kita tidak akan takut dengan apapun. Abraham diberkati oleh Tuhan. Setiap orang yang ada di sekitar Abraham diberkati oleh Tuhan. Lot mengikuti Abraham, diberkati oleh Tuhan.
Satu ketika harta benda mereka sudah begitu banyak. Lalu Abraham berkata, negeri ini tidak cukup buat aku dan buat kamu. Pisahkanlah dirimu daripadaku. Lalu Abraham berkata kepada Lot, jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Lalu Lot melayangkan pandangannya kepada daerah timur, tanah yang subur. Lalu Lot memilih bagian timur, Abraham memilih bagian yang barat. Tetapi orang yang diberkati Tuhan, orang yang disertai Tuhan, orang yang Yesus sebagai jaminan hidupnya, kemanapun dia pergi, pasti dia diberkati oleh Tuhan. Tidak perlu ke kiri, ke kanan. Kemanapun, dia akan selalu diikuti oleh berkat-berkat itu. Bukankah kita adalah anak-anak dari Bapak Abraham? Jika Yesus jadi jaminan hidup kita di tahun ini, lakukanlah segala sesuatu. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub akan menyertai hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan.